Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala ngudwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad. Amma ba'du. Segenap pendengar radio dakwah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Khususnya kita telah menyelesaikan kewajiban tugas sebagai seorang mukmin, melaksanakan siam di bulan Ramadan penuh, dan insya Allah yang suka melaksanakan sunnah-sunnahnya dilanjutkan dengan puasa di bulan Syawal 6 hari, dengan harapan semoga puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadah yang dalam bulan Ramadan mampu mendidik kepada pribadi-pribadi muslim yang benar-benar menjadi muttaqin. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dalam hal ini menjadi pedoman kita yang kedua setelah Al-Quran, karena hakikatnya apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aplikasi dari wahyu yang diterimanya. Para pendengar radio dakwah Muhammadiyah yang berbahagia, sejenak mari kita bermuhasabah apa yang bisa kita rasakan dalam pribadi kita masing-masing setelah ditinggal bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan. Adakah titik-titik positif dalam kehidupan kita? Karena bulan Syawal artinya bulan peningkatan. Bukan berarti setelah selesai kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, selesai dan berhentilah semua amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Kebanyakan dari mereka merasa cukup dan puas menyelesaikan puasa dan segala rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Hal itulah yang menjadi kerugian kita bersama, karena tujuan Allah memerintahkan umat mukminin berpuasa di bulan Ramadan tidak lain punya harapan la'allakum tattaqun, agar kalian semua dengan puasa dan ibadah-ibadah di dalamnya mampu meningkatkan kualitas jati diri seorang mukmin, yaitu menjadi muttaqin. Namun Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahul jaza ilal atas wal ju'. Banyak orang yang telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga.
Yang kedua, tidak membawa keberuntungan kepada pribadinya karena merasa apa yang dilakukan sudah cukup, sementara dalam kehidupannya belum memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Qalu al muflisu fina la dirhama wala mata'. Faqala al muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa syafaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla hadza ayuqda ma alaihi ukhidha khatayahum faturikat ngalehi summa turika finnar. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Di waktu itu Rasulullah sedang taklim bersama para sahabat, bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa yang termasuk yang disebut orang-orang yang merugi? Qalu al-muflisu fina la dirhama wala mata'. Para sahabat menjawab, yang dimaksud dengan orang-orang yang rugi adalah kami-kami yang telah kehabisan dirham, yaitu mata uang, kehabisan modal, wala mata, dan sudah habis pula dagangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, faqala al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang-orang yang rugi adalah ummati may ya'ti yaumal qiyamah. Maka dengan zakat itulah diharapkan menumbuhkan jiwa kebersamaan. Sementara sekarang sudah banyak orang yang suka memfitnah, memberitakan hal-hal yang negatif agar orang yang diceritakan itu akan terhina-hinakan. Oleh karena itu hadirin para pemirsa Radio Dakwah Muhammadiyah, lewat beberapa ayat yang kami bacakan maupun hadis yang kami jelaskan tadi dari Abu Hurairah tersebut, hendaklah kita berhati-hati di dalam ucapan, lebih-lebih dalam hal mencari nafkah. Di sana ada kalimat wa akala mala hadza. Banyak orang-orang yang mengambil harta orang lain, seperti koruptor, pencuri dan lain sebagainya, penipuan-penipuan dalam rangka untuk memperpuas diri. Hak-hak rakyat diambil, hak-hak orang lain diambil. Sementara dari pemahaman kita, apa yang kita makan dari makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang kita minum dari minuman yang haram, maka akan menutup seluruh doa-doa kita.
Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita pasca Ramadan ini dengan qaulum ma'ruf, ucapan-ucapan yang baik, qaulan sadida, perkataan-perkataan yang jujur. Yang kedua, nilai sholat membentuk karakter tawadhu tadi, kita saling menghargai satu sama lain. Tidak mungkin seluruh hati manusia akan sama, pastilah akan ada perbedaan. Oleh karena itu, janganlah kita membenci kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kita hargai, pasti ada hikmahnya. Yang kedua, marilah memperbanyak kebaikan kepada sesama, sebagaimana Allah firmankan, sebagai tanda-tanda orang takwa pasca Ramadan adalah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Islam mengajarkan agar kita memperbanyak infak, yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya fis sarra'i wad dharra, tidak hanya ketika berkecukupan, tapi ketika kekurangan pun diperintahkan untuk berinfak. Karena infak tidak hanya berbentuk harta, tapi ilmu, tenaga, ego partikel, orang Jawa mengatakan begitu. Wal kadhiminal ghaidha, terutama di bulan puasa telah dididik ketika ada orang-orang yang mengajak untuk berkelahi. Nabi mengatakan, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Maka dengan terdidik untuk menahan amarah, kita lakukan dalam satu bulan penuh akan menjadi orang yang pemaaf. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka memberikan maaf, bahkan sebelum orang yang berbuat salah kepada kita maafkan. Jangan sampai ada kalimat seperti orang Jawa, kemarahan dan kebencian yang memuncak sampai bersumpah serapah, dadi banyu moh nyiduk, dadi godhong moh nyuwek, dadi kayu moh nyeklek. Artinya apa? Artinya kebencian yang sesudah muncak. Sementara sifat orang yang takwa adalah wal 'afina 'anil nas. Karena apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah menyukai terhadap orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fakhsyatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang takwa itu ketika mengingat akan perbuatan-perbuatan yang telah lewat, melakukan fahisyah, perbuatan keji, aw dzalamu anfusahum, atau terlanjur membuat zalim terhadap diri mereka, zakarullah, mereka senantiasa ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidunubihim, maka mereka memohon ampunan atas dosa-dosa mereka dengan keyakinan wa may yaghfiru dzunuba illallah,
dan tidak ada yang mampu memberikan ampunan atas dosa-dosa itu kecuali hanyalah Allah. Yang kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan dosa fakhisatan audolamu tersebut wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratu mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapat balasan dari Allah berupa ampunan. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, kelak mendapatkan surga, yang surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi mereka orang-orang yang melakukan kebaikan. Pemirsa Radio Dakwah Muhammadiyah, sedikit kuliah Ahad pagi pada pagi hari ini, terutama kepada diri kami dan para saudara-saudaraku pecinta Radio Dakwah Muhammadiyah. Mari bersama-sama nilai-nilai ibadah kita di bulan Ramadan yang telah lewat satu pekan ini, untuk senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam surat Ali Imran yang baru saja kami sampaikan ini, yaitu senantiasa kita berbuat baik kepada sesama, membagi kebahagiaan dan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita, kepada sesama. Yang kedua, marilah kita tingkatkan hubungan baik kepada tetangga, saudara, sanak kerabat, dengan saling bantu-membantu, bahu-membahu satu sama lain. Yang ketiga, kita senantiasa untuk introspeksi. Tidak ada orang yang tidak melakukan salah dan dosa. Segera berbanyak untuk beristighfar kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswah hasanah dan dijamin tidak pernah melakukan kesalahan yang dimaksud dengan sifat maksumnya, itu saja tidak kurang. Beliau memohon ampunan kepada Allah sehari 100 kali. Sementara kita sebagai manusia biasa, bahkan setiap hari, setiap jam kita melakukan dosa. Maka berbanyaklah istighfar dan senantiasa ingat kepada Allah. Demikian agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Para pendengar Radio Dakwah Muhammadiyah, demikian kuliah Ahad pagi yang bisa kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan atau isi yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.